Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada bulan November di tahun 2019, di kota Saint Petersburg di negara Rusia, seorang supir taksi melihat seseorang sedang jatuh ke dalam sungai dan butuh bantuan. Supir taksi langsung menelpon bantuan darurat dan melaporkan jika di Sungai Moeka ada seseorang yang jatuh ke dalam air. Pihak pemadam kebakaran langsung turun ke tempat kejadian dan mereka berhasil menyelamatkan seorang pria. Pria itu berusia 63 tahun dan sedang kesulitan keluar karena suhu yang sangat dingin dan dia juga membawa barang yang sangat berat. Pihak pemadam kebakaran melihat pria yang terjatuh itu sedang menggendong tas ransel yang lumayan sangat berat. Karena penasaran, mereka akhirnya membuka tas ransel tersebut dan ternyata di sana terdapat daging manusia dan juga potongan tangan seorang wanita. Mereka langsung menghubungi polisi dan polisi pun langsung menangkap pria tersebut. Ternyata pria itu adalah seorang guru ternama di sebuah university di Saint Petersburg dan dia bernama Oleg Sokolov. Dia berusia 63 tahun. Polisi dan tim penyelamat mereka menelusuri sungai tersebut dan di sana mereka juga menemukan beberapa potongan tubuh manusia, ada kaki dan juga ada bagian dari tubuh korban. Di hari yang sama, polisi mendatangi apartemen Oleg Sokolov. Dia tinggal di dekat Sungai Moeka. Di apartemen mereka menemukan potongan kepala manusia yang ternyata itu adalah kekasih Oleg. Diketahui Oleg Sokolov memiliki seorang kekasih yang bernama Anastasia Yesenko. Dia berusia 24 tahun. Mereka tahu jika Oleg dan Anastasia mereka sudah bertunangan dan akan segera naik ke pelaminan. Namun kenapa tiba-tiba Oleg membunuh kekasihnya? CCTV yang ada di area sungai merekam Oleg telah melemparkan beberapa plastik hitam. Namun ketika dia melemparkan plastik yang paling besar, tiba-tiba Oleg ikut terjatuh ke dalam sungai. Dan ternyata Oleg malam itu dalam keadaan mabuk. Oleg tidak sampai tenggelam di sana karena sungai itu sangat dangkal, tetapi dia tidak bisa keluar karena suhu yang sangat dingin. Profesor Oleg dia telah mendapat penghargaan dari beberapa negara, bahkan dia juga telah mendapat penghargaan langsung dari Presiden Prancis atas karyanya. Profesor Oleg juga sangat dekat dengan orang-orang penting yang ada di negara Rusia. Diketahui Oleg akan segera menikah dengan kekasihnya itu, namun publik kini dikejutkan dengan penemuan tubuh Anastasia. Anastasia dan Oleg bertemu 5 tahun sebelum kejadian tragis itu. Dan saat pertemuan, Anastasia masih berusia 19 tahun, sedang Oleg Sokolov dia sudah berusia 59 tahun. Anastasia sedang menjadi mahasiswa di Faculty of History di kota Saint Petersburg, sedang Oleg Sokolov dia adalah seorang profesor yang ada di fakultas tersebut. Anastasia jatuh cinta kepada Oleg Sokolov ketika mereka bertemu di dalam kelas. Oleg Sokolov menurut Anastasia, dia adalah pria yang sangat mapan, karismatik, dan juga sangat anggun. Oleg adalah seorang guru sejarah, spesialis di sejarah kemiliteran Eropa, dan dia juga telah menulis beberapa buku tentang hal tersebut. Di tahun 2003, Oleg mendapat penghargaan dari negara Prancis karena dia berkontribusi dalam penelitian sejarah tentang Prancis. Sejarah kesukaan Oleg adalah tentang sejarah Prancis di waktu penguasaan Napoleon. Bahkan dia sangat obses dengan kostum dan ingin menjadi bagian dari Napoleon itu sendiri. Siswa di fakultas itu mengatakan jika Oleg adalah tipe profesor yang sangat keras. Hanya saja Anastasia terlalu naif hingga dia tidak melihat sifat tersebut. Anastasia terlalu kekanak-kanakan karena mungkin dia belum pernah menjalin hubungan dengan seorang pria. Dan Oleg diketahui adalah cinta pertama Anastasia. Anastasia lahir dan besar di provinsi Krasnodar. Ayahnya adalah seorang guru dan ibunya adalah seorang polisi.
Anastasia memiliki seorang adik laki-laki dan menurut keluarganya, Anastasia adalah anak yang sangat lugu, namun dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Setelah lulus sekolah, dia pindah ke Saint Petersburg dan dia berkuliah di salah satu fakultas ternama. Anastasia tidak menyukai pesta atau keluar seperti anak muda pada umumnya. Dia lebih suka menghabiskan waktu luangnya di ruang perpustakaan untuk belajar tentang sejarah. Orang-orang di fakultas itu menyebut Anastasia memiliki kemiripan dengan Josephine, yaitu wanita terkemuka di zaman Napoleon. Kemiripan Anastasia itu membuat Profesor Oleg Sokolov akhirnya jatuh cinta kepada muridnya. Bukan hanya kemiripannya dengan Josephine, namun menurut Oleg Sokolov, Anastasia memiliki kepribadian yang sangat rendah hati. Oleg Sokolov telah menikah beberapa kali, namun semua berakhir dengan perceraian. Dan ia juga telah memiliki 2 orang anak, namun menurut mahasiswa di sana, Oleg sering keluar dengan beberapa muridnya. Beberapa siswa mengatakan jika Profesor Oleg suka menggoda mereka dan Oleg juga sering mengajak mereka untuk jalan atau sekedar bermalam di apartemennya. Oleg Sokolov telah memiliki 2 orang anak dari istri sebelumnya, namun Anastasia mengatakan jika dia akan menerima kedua anak itu seperti saudara dan keluarganya sendiri. Satu hal yang Anastasia tidak ketahui tentang Profesor Oleg, yakni skandal yang panjang di luar university. Dalam perannya menjalankan rekonstruksi sejarah Napoleon, Oleg Sokolov dengan sengaja telah membunuh salah satu kuda di sana. Dan sebelum Oleg mengenal Anastasia, dia memiliki seorang pacar yang bernama Kristini, juga mahasiswi di fakultas tersebut. Ketika Kristini menginginkan hubungan mereka putus, Oleg tidak terima, lalu dia mengikat Kristini di sebuah kursi. Dengan kemarahannya, Oleg mengambil setrika lalu mengancam kekasihnya itu jika dia berani memutuskan dirinya, maka dia akan merusak bentuk wajahnya. Kristini berhasil selamat hari itu, namun dia mendapat luka yang sangat parah. Kristini melaporkan ke polisi apa yang telah Oleg lakukan, namun karena Oleg adalah pria terpandang yang juga mengharumkan nama bangsa atas karya-karyanya, maka kasus tersebut segera ditutup oleh pemerintah. Ternyata di kepolisian Rusia mereka tidak menyukai investigasi tentang urusan hubungan seseorang atau tentang urusan rumah tangga. Karena bagi mereka kekerasan dalam hubungan atau rumah tangga merupakan kejahatan yang kecil dan itu adalah urusan pribadi. Ketika polisi di Rusia mendapat pengaduan tentang kekerasan rumah tangga atau kekerasan seksual, mereka hanya akan mengatakan, telepon kembali jika salah satu dari kalian sudah meninggal. Jika belum ada korban, maka jangan hubungi kami lagi, karena urusan itu bukan urusan kami. Anastasia sangat tertegun dengan kedudukan Oleg Sokolov dan dia menganggap jika rumors yang ada di luar itu hanyalah gosip belaka. Saking naifnya Anastasia, dia jatuh cinta kepada Oleg tanpa memandang apapun. Oleg Sokolov memang tidak begitu kaya, namun dia memiliki 3 kamar yang sangat besar di sebuah apartemen mewah yang ada di pinggir sungai Moika. Oleg selalu membawa Anastasia ke tempat-tempat elit dan juga bertemu dengan orang-orang penting. Oleg dan Anastasia bukan hanya sebagai pacar, namun Anastasia juga sebagai asisten Oleg Sokolov. Karena kedekatan mereka itu, akhirnya Anastasia keluar dari mes yang ada di fakultas tersebut dan dia pindah ke apartemen milik Oleg Sokolov. Setelah 5 tahun menjalin hubungan, Anastasia dan Oleg akhirnya mereka merencanakan untuk menikah. Beberapa kali acara pernikahan itu mereka undur, ada yang mengatakan karena masalah finansial, namun ada juga yang mengatakan jika Anastasia yang kini sudah dewasa, dia mulai acuh kepada Oleg. Anastasia tidak menyukai minuman, sedang Oleg, dia seringkali minum, bahkan pulang hingga mabuk. Oleg juga sangat menyukai party dan dunia malam, sedang Anastasia, dia sangat tidak menyukai hal tersebut. Oleg tahu jika dia butuh wanita yang baik, pintar dan juga cantik seperti Anastasia. Namun Oleg ketika dia sudah mabuk, dia akan melakukan kekerasan kepada Anastasia
tanpa alasan yang jelas. Oleg tahu jika perbedaan usianya jauh dengan Anastasia dan dia sangat takut jika dia sudah pensiun nanti Anastasia akan meninggalkannya sendirian dan dia tidak akan mendapat gadis yang secantik dan juga sepintar Anastasia. Oleg Sokolov menjadi sangat cemburu dan posesif terhadap kekasihnya dan Oleg tidak mengizinkan Anastasia bertemu dengan siapapun. Anastasia juga mengatakan jika dia tidak suka Oleg masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya. Anastasia berusaha menjadi wanita terbaik, namun Oleg masih tetap menjalin hubungan dengan wanita lain di luar dan juga terus menjalin hubungan dengan mantan-mantan istrinya. Di malam sebelum kejadian naas itu, di handphone Oleg juga terdapat rekaman video di mana Anastasia menangis histeris. Anastasia menangis sambil mengatakan jika dia sudah tidak lagi mencintai Oleg dan dia sangat membencinya. Terdapat banyak video di handphone Oleg ketika mereka bertengkar, bahkan di bulan November itu Anastasia beberapa kali bertengkar dan dia memilih untuk keluar dari apartemen Oleg. Dari kamera CCTV yang ada di gedung apartemen itu, Anastasia terlihat keluar tanpa menggunakan jaket atau baju yang layak, padahal di bulan November adalah musim yang sangat dingin di negara Rusia. Di malam kejadian Oleg Sokolov mengatakan jika mereka bertengkar dan Anastasia yang biasanya pendiam dan selalu mengalah, malam itu dia seperti orang yang berbeda. Anastasia mengatakan jika dia sangat jijik kepada Oleg dan dia juga berharap jika kedua anaknya akan segera meninggal agar Oleg tidak lagi menghubungi mantan istrinya. Menurut Oleg, malam itu Anastasia menyerangnya dengan pisau dan untuk membela diri, Oleg melakukan hal yang membuat Anastasia kehilangan nyawa. Namun terlihat di kamera, Anastasia hanya menangis histeris dan tidak memegang pisau, seperti apa yang dikatakan oleh Oleg. Oleg mengatakan jika kemungkinan Anastasia telah memiliki pacar di luar sana, dan dia mengira bahwa Anastasia akan menikah dengannya hanya untuk mengambil alih apartemen tersebut. Memang sulit untuk dipercaya pengakuan Oleg ini karena tidak ada bukti yang mendukungnya. Dan kalaupun itu benar, Oleg tidak bisa membunuh Anastasia dengan alasan tersebut. Menurut pengakuan Oleg Sokolov pada tanggal 8 November di tahun 2019 itu, dia berusaha beberapa kali untuk mencekik korban, namun itu tidak berhasil. Lalu dia mengambil senjata api dan menembak korban sebanyak 4 kali, dan itu tepat di bagian kepala korban. Tubuh Anastasia dia sembunyikan di dalam salah satu kamar yang ada di apartemen itu karena keesokan harinya Oleg akan ada meeting dengan seorang teman dan meeting tersebut diadakan di dalam apartemen tersebut. Temannya mengatakan jika mereka hari itu minum hingga puas dan juga makan makanan yang sangat lezat karena Oleg hari itu telah memesan makanan dari restoran ternama. Keesokan harinya Oleg Sokolov pergi ke toko untuk membeli gergaji, plastik sampah dan juga kasur baru karena kasur miliknya sudah ternodai dengan cairan merah dari tubuh korban. Sesampainya di rumah, Oleg memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, namun saking teledornya, dia tidak memperhatikan jika di dekat dia membuang potongan-potongan itu terdapat kamera CCTV yang sedang merekamnya. Di persidangan Oleg Sokolov, dia terlihat sangat menyesal bukan karena dia telah mengakhiri korban, namun dia menyesal karena dia harus tinggal di balik jeruji besi. Oleg terlihat beberapa kali marah di pengadilan karena semua orang yang dekat dengannya tidak ada yang memberikan dukungan di sana. Di akhir persidangan, akhirnya Oleg Sokolov dijatuhi hukuman selama 12 tahun dan 6 bulan penjara. Di penjara, Oleg menulis sebuah buku yang berjudul Pengakuan tentang Kehidupan, Cinta, Pengkhianatan, dan Kematian. Di penjara itu, Oleg mendapat fasilitas VIP, di mana dia mendapat ruang untuk melakukan gym, makan makanan yang khusus. Dia juga memiliki perpustakaan dan juga menjadi ketua dari History Club. Setelah beberapa saat dia di penjara, Oleg menemukan seorang wanita yang juga menyukai tentang sejarah. Dan akhirnya mereka menikah di dalam penjara. Harapan kita semoga wanita itu
tidak bernasib sama seperti Anastasia. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.